Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu, hari ini masih bangun hari pertama jamaah haji kita berangkat. Hari pertama, hari kedua nih. Hari kedua ya, karena kemarin sudah diberangkatkan sama Pemkot. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini berhaji mabrur semuanya, dilancarkan perjalanannya mulai dari berangkat kemarin sampai di Surabaya, sampai di Mekah, dan seluruh aktivitas ibadahnya diterima dan pulang ke tanah air dengan perdikan mabrur. Nah, kita yang belum, semoga juga dipanggil segera, entah tahun ini dalam bentuk umroh atau tahun depan dalam bentuk haji. Ustaz, saya belum nabung. Insya Allah nabung lewat doa sedikit-sedikit ya. Kalau ikuti kajiannya Ustaz Buya Yahya ya, tidak ada perintah untuk nabung buat haji ya. Tidak ada perintah nabung buat haji. Perintahnya itu haji itu wajib bagi yang mampu. Mendingan daripada nabung buat haji, uangnya dimanfaatkan buat keluarga. Ini keluarganya ditinggal tapi haji nabung. Apalagi zaman sekarang, nabung sekarang hajinya tahun berapa Pak? Kira-kira Bapak Ibu kalau nabung sekarang masih sempat haji? Kayaknya nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan kita tetap nabung, tapi bukan itu prioritas. Prioritas kita tetap cinta sama Allah. Semoga kita juga termasuk yang dipanggil, baik umroh maupun haji. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad. Semoga kita dimudahkan mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan itu jadi perantara kita berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ngaji sampai berapa lama ini? Sampai syuruk ya? Yakin ya? Disepakati dulu, terus sampai syuruk 14 semua. Maksudnya 14 nggak pulang, tapi 14 merem. Baik, sebelumnya kami sempat diskusi nanti temanya tentang apa, karena kan belum ada tema khusus yang diberikan. Kita ngaji kitab apa ngaji biasa gitu ya. Biar kemudian tidak ustadznya yang menyampaikan, nanti ustadznya menyampaikan A ternyata jamaahnya pas pengajian ini nggak cocok gitu. Jadi setiap saya diundang kajian mesti saya tanya ini bahasnya apa. Jadi ada yang bahas sirah nabawi, ada yang bahas sirah sahabat, ada yang bahas kitab Al-Adabul Mufrad, ada yang bahas kitab yang lainnya, macam-macam. Setiap masjid kan berbeda, tergantung jamaahnya. Cuma kalau saya lihat wajah-wajah di sini, nggak mungkin kitab kayaknya. Apa kita bahas kitab apa gimana Bapak Ibu? Terlalu berat ya. Baik. Lalu diskusi kita kemudian merujuk tentang mengenal lebih dekat pribadi Rasulullah SAW. Kira-kira Bapak Ibu penting nggak zaman sekarang mengenal Rasulullah? Penting ya. Ibu-ibu sepakat? Sekarang coba kita tanya, seberapa kenal kita dengan Rasulullah? Mulai bingung ya. Anak-anak kita sekarang kalau ditanya, Anda lebih kenal Rasulullah atau kenal artis Korea? Artis Korea Pak. Kita lebih kenal Rasulullah atau para penyanyi, artis? Lebih kenal artis. Anak kita yang kecil-kecil kenal Rasulullah atau lebih kenal para superhero? Kalau zaman Bapak Ibu di sini kan yang paling superhero-nya ya Power Rangers, Satria Baja Hitam ya.
Anak sekarang ya superhero-nya banyak, Pak. Artinya apa? Bahwa perkembangan zaman ini menggeser. Kita yang mengaku cinta Rasulullah ternyata tidak kenal Rasulullah itu siapa. Ya, tidak tahu Rasulullah itu siapa. Nah, lalu bagaimana kita cinta, Bapak Ibu? Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Orang cinta itu karena tahu. Walaupun kita nggak pernah melihat langsung fisik Rasulullah, tapi ada kitab, ini juga sedang kita bahas di salah satu masjid, besok masih bahas lagi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Ya. Di kitab ini dijelaskan tentang detail ciri-ciri Rasulullah. Tingginya Nabi itu berapa, gaya berjalannya Nabi bagaimana, gaya senyumnya Nabi bagaimana. Nabi kalau dipanggil orang, itu nolehnya bagaimana. Nabi kalau jalannya mendaki itu seperti apa. Ya, gaya makannya bagaimana, gaya duduknya bagaimana, potongan rambutnya bagaimana. Kalau Nabi nyemer, semernya pakai warna apa. Ada semua, Pak, di kitab ini. Nah, yang ada kesempatan boleh beli nanti. Kitabnya namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Atau ada yang sudah punya di rumah? Syama'il Muhammadiyah. Boleh dibeli, Bapak Ibu. Di Bayakubi ada. Mau beli online juga ada. Beli yang syarahnya terjemahnya agak tebal, yang tipis itu ya warna orange misalnya. Itu menarik kalau kita mau kenal detail Nabi. Bahkan ada yang tanya di pengajian, Ustaz, aslinya tingginya Nabi itu berapa sih? Ya, aslinya tingginya Nabi berapa? Ternyata di kitab itu tidak dijelaskan, Bapak Ibu, tingginya Nabi seberapa. Cuma proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Di antara rata-rata orang Arab. Nah, orang Arab itu pendeknya seperti apa, Pak? Nah, orang Indonesia kalau haji kan yang tenggelam sama orang-orang Arab, orang Eropa. Ya, jadi standarnya orang Arab, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu proporsional. Nah, ini kita penting dibaca. Nah, kenapa Bapak Ibu penting membaca, mengenal fisik Nabi? Di sini kan para pencinta Nabi. Kalau misal kita tidur, lalu ada datang dalam mimpi kita ngaku saya Rasulullah, Bapak Ibu percaya nggak? Kan Rasulullah itu tidak mungkin ditiru oleh setan, jin, nggak mungkin. Karena Rasulullah sudah mengatakan tidak mungkin, tidak bisa jin itu mau niru fisik saya, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu, jin itu bisa ngaku-ngaku Nabi. Ya, oh saya ini Rasulullah. Nah kita ini kan nggak pernah kenal Rasulullah. Ya pasti, oh Rasulullah itu. Tahu-tahu bangga saya semalam didatangi Rasulullah dalam mimpi. Ketika ditanya ciri-cirinya gimana, nah belas nggak ngerti. Ya karena nggak pernah belajar Rasulullah seperti apa. Jadi setan itu bisa datang ngaku-ngaku Nabi. Ya, jadi hati-hati, ini pentingnya belajar fisik Nabi, pentingnya mengenal Nabi. Karena setan gampang saja, Pak. Jangankan ngaku Nabi, ngaku Tuhan ya pernah setan itu. Pernah Pak datang ke siapa ya? Abdul Qadir Jilani insyaallah. Datang ngaku-ngaku jadi Tuhan, lagi sholat beliau tiba-tiba datang cahaya putih. Ya Abdul Qadir, sholatmu sudah banyak. Ya, berhenti sholat gak apa-apa. Kamu sudah saya ridhoi, sudah jadi penghuni surga. Ya, kira-kira Bapak Ibu kok datang seperti itu senang apa enggak? Oh senang, alhamdulillah ternyata saya diterima, udah nggak sholat lagi gitu ya. Wes mandek berhenti sholat. Tapi apa kata beliau? Ambil sendal Pak, lempar cahaya. Rasulullah itu kakinya sholat, dijamin surga. Lah saya siapa kok disuruh berhenti sholat? Tuhan lah, ngaku aku Tuhan ya. Saya ini Allah, sudah kamu berhenti sholat. Jadi setan itu, iblis itu bisa ngaku-ngaku, bisa ngaku. Ya, jadi hati-hati. Siapa tahu dalam mimpi kita datang Rasulullah SAW, tapi bukan. Ternyata itu jin. Ya. Lalu nyuruhnya yang aneh-aneh. Terus udah nggak usah sholat lagi, nggak usah zakat lagi, nggak usah sedekah lagi. Terus besok jadi maling. Ya. Nah, hati-hati. Nah itu yang pertama. Jadi boleh dibeli Bapak Ibu kitabnya. Ini bukan promosi karena bukan karya saya juga gitu ya. Ini karya salah satu ulama besar kita. Tapi ini luar biasa menjelaskan tentang bagaimana sih Rasulullah SAW. Bapak Ibu kalau ada yang manggil, nolehnya bagaimana?
Noleh cuma kepala, cuma leher, atau noleh seluruh badan? Hah? Yang melihat atau jangan pura-pura nggak dengar. Nabi sahabat nolehnya seluruh badan loh. Lihat, noleh seluruh badan. Kalau kita kan ya lirik, oh ya, saya mesti noleh ini. Enggak, kalau Nabi di samping kanan yang muter ke kanan full, ya full seluruh badan, mulai dari kepala sampai ujung kaki muter semua. Kalau ada yang memanggil, nah kita kan nggak pernah nyontongin, ya mesti nolehnya cuma leher Nabi. Nah katanya kita mau mencontoh Nabi, ya, tapi ternyata tidak mengenal Nabi, ya. Maka kita coba merenung hari ini, ya sampai syuruk nanti insyaallah. Seperti apa Rasulullah itu? Mengapa kita penting belajar tentang Rasulullah? Karena zaman kita ini Rasulullah ini sudah mulai tidak dikenal oleh anak cucu kita. Sekedar tahu saja. Saya Islam, ya, Nabi saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ditanya bagaimana Rasulullah, nggak tahu. Karena orang tuanya juga nggak pernah ngajarkan. Mau disuruh ada pengajian juga susah Pak sekarang. Susah. Dia enaknya sekarang dia pengajian online dia. Jadi kan ada live nih. Live coba rekaman sih. Oh, rekam biasa, belum live ini. Jadi itu yang kita kejar sekarang. Nah, maka yang hadir ini mohon nanti diteruskan Bapak Ibu ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya, ke cucunya. Kita penting belajar tentang Rasulullah. Penting mengenal Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah sedang marah? Pernah Bapak Ibu dengar Rasulullah marah seperti apa? Hah? Ada yang pernah mendengar Rasulullah kalau marah itu gini loh. Rasulullah itu Bapak Ibu marah itu rumusnya gini. Saya nggak tahu kita ikut rumus yang mana ini. Rasulullah itu lambat marah, cepat reda. Itu Rasulullah. Kalau kita kira-kira gimana? Cepat marah, lambat reda. Kan terbalik Pak gitu ya. Jadi marahnya cepat terus. Ada pemantik sedikit saja ngamuk ya, marah. Anaknya jatuhkan piring, marah, semarah-marahnya. Apalagi piringnya piring baru beli. Ibu-ibu marah nggak Bu kalau anaknya mecahin piring? Nah, padahal solusinya gampang. Habis mecahin piring, piringnya dibersihkan, disapu, ibu ke Indomaret beli sabun berhadiah piring, selesai. Udah dapat sabun, dapat piring juga gitu. Kan enak hidup seperti itu ya. Jadi jangan dibuat susah hidup itu. Nah Rasulullah itu marah semarah-marahnya kalau sudah urusan agama dihina, Allah dihina, itu baru marah Rasulullah. Kalau urusan dunia enggak. Ya, Rasulullah enggak marah. Rasulullah dilempari kotoran berangkat sholat subuh, ya, mesti buka pintu ya depan rumah sudah ada kotoran. Di perjalanan mesti dilempar kotoran. Bapak Ibu tadi ke masjid ada yang lempar kotoran enggak? Enggak ada ya. Kalau misal ke masjid ada yang lempar kotoran, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh marah, nggak jadi ke masjid ya? Pulang sambil ngomel-ngomel, ya apa sih? Rasulullah apakah lanjut ke masjid? Enggak, Bu, pulang. Tapi nggak ngomel, pulang, nggak ada komentar apa-apa. Sampai di rumah dibersihkan sama ibunya Rasulullah. Ya. Siapa ibunya Rasulullah? Katanya Rasulullah yatim piatu. Kok pulang dilempar sama kotoran? Kok pulang-pulang yang bersihkan ibunya Rasulullah? Siapa? Tahu nggak ibunya Rasulullah? Yang dimaksud di sini? Hah? Ayo, nggak tahu kan? Makanya saya beritahu. Jadi dikenal sebagai ibunya Rasulullah. Padahal dia adalah anaknya Rasulullah. Namanya Fatimah. Jadi Fatimah itu punya julukan Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Kenapa disebut ibu dari Fatimah? Melakukan Rasulullah seperti anak, saking sayangnya Fatimah kepada bapaknya, kepada Rasulullah. Seakan-akan ini seperti anak saya. Ngertilah kita ibu-ibu ya, bagaimana seorang ibu menyayangi anak. Ibu-ibu lebih paham. Itu luar biasa kasih sayangnya Aisyah kepada
bapaknya. Nah, kita kira-kira anak kita seberapa sayang Pak sama kita? Hah? Bisa dijawab nggak ini? Biasanya anak itu kan lebih dekat sama mbahnya. Udah nggak terlalu dekat sama orang tuanya, sama mbahnya anak. Kenapa? Karena mbahnya difasilitasi lengkap ya. Mau apa yang dituruti sama mbah. Nah, Fatimah itu punya julukan itu Bapak Ibu. Ummu Abiyah, ibu dari bapaknya. Saking sayangnya Fatimah kepada bapaknya, kepada Rasulullah. Ya. Jadi ketika Rasulullah ke masjid dilempari kotoran, ya pulang dibersihkan sama Fatimah. Apakah Fatimah marah-marah? Enggak ya. Anaknya juga enggak marah-marah ya. Nah sampai suatu ketika Rasulullah kok enggak ada kotoran depan rumah ya? Kok enggak ada yang lempar ya? Kangen Bapak Ibu. Ya. Rasulullah itu malah rindu dilempar. Tapi Rasulullah enggak tahu lemparnya. Siapa lempar enggak tahu. Terus pokoknya pulang dibersihkan. Nah, sampai suatu ketika nggak ada yang lempar, kangen. Sampai ke masjid sebelum sholat Rasulullah nanya kepada sahabat, nggak ada yang kenal. Sampai kemudian ada yang mengatakan sakit ya Rasulullah, sakit. Akhirnya setelah sholat Bapak Ibu, Rasulullah berkunjung ke rumah yang sakit. Berkunjung. Ya. Orang yang benci Nabi dikunjungi sama Nabi. Nah kita seperti apa Bapak Ibu? Ya. Kira-kira yang benci kita pernah nggak dikunjungi? Gak usah dikunjungi, wes pernah nggak didoakan yang benci kita ini? Nggak pernah kan? Rasulullah itu setiap hari dilempar kotoran, tapi ketika yang lempar itu sakit, Nabi yang pertama jenguk, nangis Bu, yang dijenguk itu nangis karena Nabi lah yang pertama kali jenguk dia ketika sakit, dan itu jadi perantara dia masuk Islam. Luar biasa kan Rasulullah. Nah contoh-contoh seperti ini kan harus disampaikan ke anak-anak kita, bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang yang membencinya. Di zaman kita sekarang kan gampang Pak benci-bencian ya. Gampang sekali. Ya. Ada permasalahan sedikit saja, kecil sebenarnya, enggak berat, itu bisa jadi masalah. Ya. Ternyata Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dan itu dicontoh oleh para sahabat loh. Sahabat itu bagaimana menjadi pemaaf. Ya. Bagaimana para sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan mencoba juga Bapak Ibu meniru hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana Rasulullah tenang ketika ada orang-orang yang tidak senang. Nah, tapi dalam urusan agama kalau ada yang ganggu, Rasulullah sangat marah. Rasulullah marah. Ada sahabat yang kata Nabi, ya, kamu nanti dibangkitkan di akhirat, di padang mahsyar, dibangkitkan dari kematian sendirian, Pak, nggak punya teman. Ya. Jadi kata Nabi 3, 1 berjalan di dunia sendirian, mati sendirian, bangkit sendirian. Bapak Ibu mau seperti itu? Nanti Bapak Ibu mati sendirian, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nemeni. Mau? Ya. Tahu-tahu sudah jadi bangkai kita ya. Tahunya sudah tercium bau busuknya. Ya. Nah ada sahabat seperti itu. Kata Nabi, kamu berjalan sendirian di dunia, kamu nanti mati sendirian, dibangkitkan sendirian. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Dia kata Nabi adalah orang yang sangat jujur, berani. Namanya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar itu ketika pertama kali syahadat, itu masih sembunyi-sembunyi dakwah Nabi. Dia datang di tengah-tengah Mekah ya, lalu teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teriak, datang penduduk Mekah dikeroyok. Ya. Umar saja, sahabat-sahabat kelas awal saja itu nggak berani terang-terangan teriak, tapi dia datang, dikeroyok, habis itu udah babak belur selesai, dipulihkan, setelah agak pulih datang lagi teriak, dikeroyok. Itu apa? Sampai kemudian diingatkan, hati-hati wahai penduduk Mekah, ini orang Zar, orang Al-Ghifar. Al-Ghifar itu adalah perampok kelas 1. Perampok kelas 1 antara Mekah dengan Syam. Ini kan lalu lintas perdagangan orang Mekah. Kalau sampai Ghifar ini, Abu Zar ini tersakiti, hati-hati kalau nanti berdagang. Baru berhenti Pak ngeroyoknya. Karena Al-Ghifar itu suku perampok. Ya,
suku perampok paling sadis, Al-Ghifari. Akhirnya orang-orang Mekah berhenti mengeroyok. Nah ini sahabat, jadi mengikuti Nabi bagaimana jujurnya, kalau itu benar ya disampaikan. Nah kita kan sekarang berdakwah repot, Pak. Nah, berdakwah repot sekarang, karena banyak video-video sesama ustadz yang dipotong kecil-kecil, lalu dibenturkan sesama ustadz. Luar biasa kan media sosial sekarang. Itu ustadz, apalagi kita yang banyak disalahpahami di grup WA, ya di grup WA. Nah itu Bapak Ibu, maka penting belajar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, Nabi kalau makan gimana caranya? Tahu nggak cara Nabi makan? Pakai 3 jari. Ya, saya termasuk yang pernah ngamalkan 3 jari. Saya ngamalkan 3 jari. Lama Pak saya dipondokin makan 3 jari. Nikmat juga 3 jari. Sampai kemudian saya sadar gimana ya makan 3 jari, makan bubur, makan soto, makan yang berkuah. Gimana Pak makan 3 jari? Ternyata nggak bisa. Tapi ada yang Pak makan 2. Dia bisa Pak ya, bisa aja bisa ya. Soto yang bisa seperti ini. Saya sampai sekarang nggak ahli makan pakai sumpit ini. Kenapa makan 3 jari? Karena makanannya yang kurma, roti, ini ya tidak seperti kita. Akhirnya saya belajar, oh ternyata tidak harus 3 jari. Yang penting itu makanlah dengan, kata Nabi, makan yang terdekat. Makan yang terdekat dulu. Yang kedua tangan kanan, yang ketiga baca Bismillah, baca doa. Nah itu cara makan. Ya. Jadi kalau ada suguhan makan di depan, diambil yang terdekat. Kalau jauh yang muter. Ya, jangan dipaksa ambil yang jauh. Nah itu yang mengajarkan Rasulullah. Lalu makan dengan tangan kanan. Enak makan pakai tangan atau langsung pakai sendok Bapak Ibu? Lebih nikmat mana? Hah? Tangan. Walaupun tangan pakai sendok juga ini. Bapak Ibu, sendok itu ini ada kisah menarik. Jadi dia diundang di undangan resmi para pejabat, pengusaha, orang-orang elit. Nah semuanya kan pakai sendok sama apa Pak? Pisau ya, garpu. Dia dengan enjoy makan pakai tangan, Pak. Makan pakai tangan. Semuanya kaget. Dengan istimewa kok makan pakai tangan. Diprotes, Pak. Kamu ini nggak punya adab, nggak punya tata krama. Ini peresmi, ya. Kok bisa-bisanya makan pakai tangan? Kamu jamin tanganmu bersih? Jijik kami yang sudah makan seperti ini. Apa jawab beliau? Saya menjamin tangan saya lebih bersih daripada sendok Anda. Kenapa? Karena tangan saya cuci. Sendok itu sudah berapa mulut yang disentuh coba? Ya, kan gitu Pak. Sendok itu, besok dipakai suaminya, nanti dipakai anaknya, mungkin nanti dipinjam orang. Udah berapa mulut disentuh sama sendok kita itu? Akhirnya beliau mengatakan lebih bersih tangan saya dibanding sendok yang sudah masuk dari mulut ke mulut, walaupun dicuci. Ya, apalagi sendok ketering ini. Udah berapa mulut Pak yang masuk sendok? Ya, jadi kita bisa bersihkan. Dan di tangan ini Bapak Ibu, ya, ada bakteri khusus di tangan kita ini. Ada bakteri yang itu Allah desain fungsinya untuk mempercepat penghancuran makanan yang disentuh. Jadi orang yang makan pakai tangan itu mesti pencernaannya lancar ya? Lancar. Karena yang masuk ke tubuhnya cepat melakukan pembusukan, cepat hancur. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, nanti ambil makanan, satu sentuh pakai tangan, satu biarkan. Kira-kira cepat basi yang mana? Yang pakai tangan. Yang pakai tangan cepat basi, Pak. Masakan apapun itu, suguhan apapun itu, kalau disentuh pakai tangan, dibiarkan berapa hari atau berapa jam mungkin, itu pasti lebih cepat basi yang disentuh dengan tangan. Kenapa? Karena tangan kita ada bakterinya, bakteri yang Allah desain khusus untuk mempermudah proses pencernaan di tubuh kita.
Maka sebaiknya kita makan pakai sendok apa tangan? Seharusnya tangan. Tapi kebiasaan kita kan langsung pakai sendok. Lebih simpel sendoknya. Malas nyuci tangan sebenarnya, bukan simpel sendoknya. Malas nyuci tangan. Ya, maka ketika ada disinfektan itu, saya paling anti. Sudah usah bolak-balik digosok. Malah itu justru merusak bakteri baik di tangan kita. Ya cucilah pakai tangan, selesai. Nah, siapa yang mengajarkan makan pakai tangan? Ya Rasulullah. Ya. Nah, itu cara makan. Belum lagi cara tidur. Bagaimana Nabi mengajarkan tidur? Nah, kalau di sini kan wajah-wajah tidur capek semua ini. Oh, capek ya bablas deh. Ya. Tidurnya apa? Ya jelas berbaring ini. Sambil bersedekah. Saya itu sering praktek itu, baring terus bersedekah sambil bayangkan saya di dalam kuburan. Allah, saya sendirian dalam kuburan, gimana ya? Terus sering bayangkan tidur, tiba-tiba bangun tapi depan mata saya sudah tanah berbungkus kain kafan. Ternyata ngeri juga bayangkan itu, kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kita sudah dikubur, tiba-tiba dikembalikan roh, bisa gerak ya? Nggak bisa. Semuanya diikat, dialasi kayu, papan, ditimbun sama tanah, nggak bisa. Mau teriak sekencang apapun, nggak dengar di atas. Bisa dibayangkan kalau kita dibangunkan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Dipanggil dalam posisi terbaik. Berapa bulan terakhir ini banyak suguhan video meninggal dalam posisi terbaik. Ada yang lagi praktek sholat, ada yang lagi ngimami, ada yang lagi makmum. Ya, berapa bulan terakhir saya mikirin video dan video, indah sekali hidupnya. Meninggalnya enak. Saya punya jamaah 2 tahun yang lalu. Jamaah saya ini pernah saya sampaikan begitu. Datang Ustaz, saya ini nggak bisa ngaji. Loh kok iso Pak? Sudah hampir 10 tahun nggak nyentuh Quran. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Hijayah nggak bisa sama sekali, kecuali huruf alif. Jadi ba, ta, sa seterusnya itu nggak bisa. Sudah lupa. Tinggal alif. Terus gimana Pak? Mau belajar ngaji lagi? Belajar. Akhirnya belajar. Malam habis sholat isya belajar ngaji. Kadang habis sholat asar belajar ngaji. Dia maksimalkan belajar ngaji. Sampai kemudian bisa ngaji lagi. Bisa ngaji lagi, udah nggak sepuh juga lah. Kira-kira usia 60-an lah. Mungkin belum sampai 60. Lalu 2 tahun yang lalu, bulan puasa, selesai sholat tahajud, sholat malam, lalu sahur, berangkat ke masjid persiapan sholat subuh, nggak nyampe masjid lah. Nggak nyampe masjid. Ternyata meninggal di jalan. Ya. Jadi posisinya meninggal sedang puasa, sedang ke masjid, dalam posisi berwudu, mau sholat subuh, walaupun meninggalnya nggak di masjid, kan indah meninggalnya. Ya kita tahunya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jamaah yang nyampaikan meninggal pak, nggak nyampe masjid barusan, oh langsung heboh satu masjid. Nah kira-kira kita mau meninggal seperti apa? Insyaallah husnul khotimah semua. Jadi kita di sini yang hadir, suami ibu, istri bapak, anak, cucu, husnul khotimah semua insyaallah. Jadi rajin-rajin berdoa husnul khotimah. Nabi Ibrahim itu doanya apa? Doanya adalah ya Allah jadikan saya termasuk pewaris surga. Ya, jadikan termasuk pewaris surga. Artinya minta masuk surga. Orang masuk surga itu husnul khotimah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi kita ini pernah nggak Bapak Ibu minta doa surga? Ya Allah saya masukkan di surga. Belum. Amalkan doa Nabi Ibrahim di Quran surah Asy-Syu'ara. Ya, Quran surah Asy-Syu'ara ayat, coba dicek Bu ya, saya lupa 85 apa 86. Ya. Nanti dicari. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah jadikan saya termasuk pewaris surga yang penuh kenikmatan. Insyaallah 85. Asy-Syu'ara ayat 85. Nah ini penting dan lain-lain insyaallah nanti kita Bapak Ibu kita akan perdalam
Ya, kita akan perdalam mengenal sosok Rasulullah dan hal-hal yang mungkin sudah terjadi di zaman kita dan bisa kita sesuaikan. Ya, nggak usah yang ribet-ribet ya. Karena agama kita tidak mengajarkan yang susah. Agama kita tuh mengajarkan yang mudah. Kalau ada yang merasa berat, susah, berarti belum mengerti agama Islam. Agama Islam tidak pernah mengajarkan yang berat. Kok berat sekali sholatnya, nggak kuat. Jadi ajarkan kalau nggak kuat ya duduk. Syaratnya harus Anda sakit. Ya. Kalau merasa sakit nggak kuat berdiri ya duduk. Oh, ternyata duduk, kesel, nggak kuat, ya berbaring. Kan gitu ya. Jadi jangan dibuat susah. Saya ikut sholat, imamnya panjang sekali. Jadi ingatkan imamnya, imam jangan panjang-panjang bacanya. Ternyata imamnya nggak mau diingatkan, kira-kira masih ikut jamaah apa enggak? Ayo. Imamnya karena terlalu panjang, jamaahnya bosan. Ada kejadian itu Bapak Ibu. Diprotes ngimami, bacanya nggak panjang. Tapi rakaat pertama, rakaat kedua itu bacanya kul huwallahu. Ini di zaman Nabi. Terus pokoknya rakaat pertama, rakaat kedua mesti kul huwallahu. Nah yang di belakang yang suka panjang-panjang itu protes. Datang ke Nabi ya Rasulullah, dia ngimami kul huwallahu ahad terus. Kita kan pengen surah yang di sini ada Pak yang ngimami seperti itu. Semua maghrib, isya, subuh, kul huwallahu ahad, full. Kira-kira jamaahnya senang apa enggak Pak? Dapat imam seperti ini. Oh, apalagi diteruskan disambung kul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku, cepat itu Pak. Cepat. Ya. Dipanggil sama Nabi, benar enggak? Kamu dilaporkan gini, benar enggak baca kul huwallahu ahad terus? Benar ya Rasul. Nah, kenapa? Emang enggak hafal? Karena saya sangat cinta dengan kul huwallahu ahad. Jadi dia membaca itu karena saking cintanya dengan ayat itu. Maka kata Rasulullah teruskan. Ya, jangan dibuat susah. Puluhan bang, tapi ternyata ada jamaah yang tidak senang terlalu cepat. Repot kita Pak. Ada yang nggak senang terlalu cepat, ada yang tidak senang terlalu panjang. Akhirnya imamnya yang harus mengukur ini udah panjang apa pendek gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama Islam itu rahmat, mudah ya. Jadi jangan dibuat susah. Kita akan belajar nanti pelan-pelan dari Rasulullah SAW bagaimana Islam ini yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita ke depan mengidolakan manusia bernama Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Idola utama kita adalah Rasulullah, bukan orang lain. Ya. Walau alam bisawab, kita punya waktu berapa menit lagi? Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Masih ada 15 menit. Masih lama waktunya. Enggak ada? Ini sudah kenal Rasulullah semua berarti ya. Baik, kita tambahkan sedikit kalau enggak ada, karena jadwalnya sampai syuruk ya. Nah, itu poinnya Rasulullah sekarang. Satu, Bapak Ibu, kita akan cinta Rasulullah kalau mengenal Rasul. Ya, maka kajian kita nanti akan fokus bagaimana mengenal Rasulullah SAW. Nah, sambil berjalannya kajian ini nanti perbanyak sholawat, karena Nabi mengingatkan, jangankan Nabi, Allah di Al-Quran saja mengingatkan. Bapak Ibu tahu bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja mengajarkan bahwa Allah dan para rasul juga berselawat. Ini jangan disalahartikan ya. Ya, tentu salawatnya Allah berbeda dengan salawatnya malaikat dan kita. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu punya tempat yang istimewa. Nah, maka kita sebagai umat Rasulullah juga harus banyak-banyak berselawat. Selawatnya mau panjang apa pendek terserah Bapak Ibu. Ya.
terserah. Mau yang panjang boleh, yang pendek juga boleh. Tapi kalau mau yang continue berkelanjutan, ya pendek saja. Ya di jalan ya sholawatan, ya di rumah ya sholawatan. Sholawat terpendek apa Pak? Ayo, yang paling pendek apa? Nah, itu sudah hafal ibu-ibunya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh juga tidak, terserah. Cuma mungkin yang perlu disepakati bahwa para ulama itu sepakat tidak menggunakan Sayyidina dalam sholat. Di luar sholat silahkan, boleh pakai Sayyidina. Karena ini penting. Ya. Jadi perbanyak sholawat. Kira-kira kita banyak sholawat apa banyak menyebut orang yang lain, Pak? Sholawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim. Kalau mau yang panjang, ya. Kalau mau yang panjang. Kalau yang pendek juga tidak. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, ayo belajar fisik ciri-ciri Rasulullah. Yang kedua, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan sholawat itu jadi perantara kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin cinta dengan Rasulullah, dan semakin semangat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Bapak Ibu pernah baca kisahnya Salman? Dari Persia. Persia itu sekarang yang sedang perang ini, Iran. Jadi Salman Al-Farisi itu berasal dari Iran. Ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu diperebutkan sama Muhajirin sama Ansar. Kata orang Muhajir, Salman ini orang Muhajir. Kata orang Ansar, Salman ini orang Ansar. Maka datang Nabi menengahi. Kata Nabi, daripada diambil orang Muhajirin, daripada diambil orang Ansar, maka kata Nabi, Salman itu ahlul bait. Ahlul bait artinya apa? Keluarga Nabi. Ya sudah, Muhajirin sama Ansar juga dia. Berarti Salman itu keluarga Nabi. Salman itu Bapak Ibu, dia anak ulama. Anak ulama. Tapi bukan ulama Islam ya. Anak seorang gubernur, anak tokoh agama. Saking pengennya bapaknya jadi ahli agama, Salman disuruh jaga Tuhan. Jaga Tuhan, Pak. Karena agamanya agama Majusi, penyembah api. Jadi tugasnya Salman itu jaga Tuhannya. Ya. Sampai satu ketika dia jalan mau jaga Tuhan, melihat agama Nasrani. Kok Nasrani kok enak ibadahnya ya? Enggak seperti saya cuma jaga api. Tuhan saya kok api. Akhirnya dia pindah ke Nasrani. Ya. Di Nasrani kemudian belajar dari pendeta-pendeta, ya. Sampai satu pendeta terakhir mengatakan nanti akan datang nabi terakhir dari Arab. Setelah saya meninggal kamu cari di Arab nabi. Setelah pendetanya meninggal ya beneran datang dia ke Madinah, tapi perantaranya beliau harus jadi budak dulu. Jadi budak sampai di Madinah. Pendeta menyebutkan ciri-cirinya seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini. Kamu cari, kalau ketemu ciri-ciri ini berarti dia nabi terakhir. Hafal benar Salman ciri-ciri itu. Sampai di Madinah ada yang woro-woro. Ada orang yang mengaku nabi. Datang Salman dicari. Beneran enggak? Sesuai enggak ciri-cirinya? Satu, dia tidak menerima sedekah. Maka Salman datang bawa sedekah. Ditolak sama Nabi tapi dibagikan ke sahabatnya. Silakan makan. Berikutnya dia menerima hadiah. Maka datang Salman ngasih hadiah, diterima sama Nabi, makan hadiah. Nah yang ketiga yang belum ditemukan Salman, apa itu? Stempel kenabian. Stempel kenabian ada di pundak Nabi. Di sebelah kanan atau kiri nanti kita bahas. Lalu diperlihatkan oleh Rasulullah dengan isyarat. Yakinlah Salman dengan itu, lalu bersyahadat meluk Islam. Nah karena dia bebaskan. Gimana cara membebaskan? Nebusannya bagaimana? Nebusnya 300 pohon kurma. Ya. Maka Nabi ngumpulkan sahabat, gimana caranya menyiapkan pohon kurma sebanyak ini? Ya nanam, Mbak, sampai tumbuh, kemudian jadi tebusan Salman. Nah seketika Salman sudah bergabung dalam barisan Rasulullah, ya, para sahabat luar biasa memuliakannya. Ya.
Beliau adalah orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah, tidak sekedar teori. Salman itu adalah orang yang bisa mempraktekkan apa yang sudah dia ketahui. Ya, apa yang sudah dilihat dari Nabi dipraktekkan beneran. Nah, itu Salman Al-Farisi. Sampai-sampai Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan Ali itu Luqmanul Hakimnya umat ini. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Luqmanul Hakim kan? Luqmanul Hakim itu namanya disebutkan di Quran. Kata Ali, Luqmanul Hakim umat Rasulullah itu adalah Salman Al-Farisi. Saking hebatnya beliau. Karena mengamalkan apa yang sudah diketahui. Nah, kita ini kan banyak ilmu Bapak Ibu. Banyak ilmu. Tapi jarang diamalkan. Nah, itu problemnya. Kayak tadi doa makan ya hafal. Coba tanya sama diri kita, makan berdoa terus enggak kita? Atau sesekali lupa Pak doanya? Lupa kan kita? Nunggu diingatkan. Nah, penting Bapak Ibu makan bersama. Ya, diajak istrinya, diajak anaknya makan bersama. Jadi kalau ada yang lupa doa diingatkan. Saya itu sering sama anak saya, "Lu udah baca doa?" "Oh, lupa ya." "Ya wes baca doa." Sama anaknya sudah lupa. "Aku sudah baca doa ya, tapi Bunda kayaknya enggak dengar doanya." Terus Bunda baca doa lagi. Enak Pak, guyup makan bersama ini. Saling ingatkan. Kita hafal doa bercermin. Bapak Ibu ada nggak yang berdoa ketika bercermin di sini? Ayo, jujur. Hah? Lagi ngaca, doa apa enggak? Enggak. Padahal diajarkan saya. Apa doa bercermin Bapak Ibu? Oh, enggak hafal juga ternyata ya sudah. Jadi wajar kalau pernah berdoa ya. Allahumma kama hasanta khalqi ya Allah, sebagaimana engkau mempercantik wajahku, mempercantik fisikku, memperindah fisikku, percantik juga akhlakku. Kan enak ya. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasinu. Ya Allah, gagah sekali saya ya Allah. Fisik saya bagus sekali ya Allah. Bantu saya untuk memperbaiki akhlak saya. Kan enak gitu. Ya. Jadi doanya di depan cermin. Tapi kita kan enggak, pokoknya udah make upan berjam-jam enggak ada doanya sama sekali ini. Jadi ibu-ibu nanti kalau make upan baca ya kalau enggak hafal doanya minimal ya bismillah ya, bismillah ngaca ini selesai. Begitupun pakai baju. Bapak Ibu pernah berdoa kalau pakai baju? Kan enggak ya. Jangan kan doa bismillah enggak baca kalau pakai baju, terus langsung dipakai jaketnya gitu. Karena kan ada doanya. Yang penting Bapak Ibu itu. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Ya Rasulullah. Semua aktivitas hidup kita, 24 jam hidup kita, itu harus ada nilai ibadahnya. Harus ada nilai ibadahnya. Dulu kita ini harus ada ibadahnya. Karena mengingatkan apa bunyinya? Sesungguhnya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Bunyinya apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya kan tugas kita ibadah ternyata. Bukan agar menjadi orang hebat, bukan itu tugas kita. Ya, bukan agar punya uang banyak, bukan itu tugas kita. Ya, bukan itu. Tugas kita ternyata ibadah. Maka ketika mencari uang harus ada nilai ibadahnya. Ketika bekerja harus ada nilai ibadahnya. Ibu-ibu masak di dapur harus ada nilai ibadahnya. Bapak-bapak keluar kerja nyari uang untuk keluarganya, menghidupi keluarganya, harus ada nilai ibadahnya. Di mana nilai ibadahnya? Satu ya niat. Jadi awali dengan doa. Ya, ikhlas karena Allah. Nah, itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau enggak ya enggak ada ibadahnya. Enggak ada ibadahnya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Ada yang pernah baca, Pak? Al-Adabul Mufrad. Di pembahasan ke-70, hadis pertama itu Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa lebih cinta harta ahli warisnya dibanding hartanya sendiri? Ya, paham nggak kira-kira maksudnya apa? Siapa dia lebih cinta harta ahli warisnya dibanding hartanya sendiri? Kata para sahabat,
Nggak ada ya Rasulullah. Kami lebih cinta harta kami dibanding harta ahli warisnya. Kata Rasulullah, ya benar. Kita harus lebih cinta harta kita dibanding harta ahli waris. Lalu ditanya, harta kita itu apa? Harta ahli waris itu apa? Kata Nabi, hartamu adalah apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau keluarkan. Sedangkan harta ahli warismu adalah harta yang engkau tinggalkan. Artinya apa? Kita ini banyak mengumpulkan harta, ternyata bukan buat kita, Bapak Ibu. Ternyata buat ahli waris. Ya, kita kalau meninggal harta kita siapa yang pakai? Ahli waris. Coba nanti Bapak Ibu dibandingkan lebih banyak harta buat ahli warisnya atau harta yang sudah kita kumpulkan buat akhirat kita. Sedekah berarti. Itu banyak sedekah. Kita punya banyak uang di tabungan. Di rekeningnya banyak uang. Kira-kira uang itu uang kita atau nanti jadi uang ahli waris kita? Nah, ahli waris, Pak. Ahli waris. Maka Nabi bertanya, lebih cinta harta sendiri atau harta yang akan diwariskan kepada ahli waris? Nah, kalau kita ngaku lebih cinta harta kita sendiri, berarti harus memperbanyak sedekah. Nanti meninggalkan masjid ini setelah pengajian, itu kotak amalnya penuh. Karena semua hartanya dimasukin. Setelah sesi berikutnya kita akan fokus pelan-pelan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bagaimana beliau sebagai seorang orang tua, bapak, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang panglima perang, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang suami, dan seterusnya kita akan coba bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi seluruh aktivitas kita hari ini, dari kita sholat subuh, bangun sholat subuh sampai aktivitas kita tidur nanti. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.